Kekalahan Prabowo Hatta telah disahkan secara konstitusional, tetapi mereka masih enggan mengakuinya. Mengapa kubu Prabowo Hatta tidak memberi contoh pada publik tentang praktik bernegara yang bermartabat? Pak Hidayat, ini kalau kita bicara soal Pilpres kan sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi dan itu sifatnya final and binding dan kita paham dengan ini. Tapi Koalisi Merah Putih ini masih juga mencoba untuk memajukan soal Pilpres ini ke PT UN. Terus juga ada juga rencana ke MA juga, bahkan beberapa kasus ke Polri juga. Nah, ini apa sebetulnya target yang ingin dicapai? Ya, sesungguhnya kan nanti dibagi-bagi ya, ada tim hukum, ada tim kampanye, ada kami di fraksi gitu ya. Jadi semuanya mempunyai komposisinya berbeda-beda. Tetapi menurut saya sih kata kunci akhirnya adalah karena kita adalah ingin taat hukum. Dan karenanya beragam peluang hukum yang masih dimungkinkan, ya dipergunakan saja. Tapi dalam waktu bersamaan, kami tidak pernah mengatakan kami tidak mengakui MK. Kami dalam konferensi pers setelah dinyatakan bahwa ya kita mengakui tentang keputusan dari MK, sekalipun dengan demikian itu bukan berarti kemudian permasalahannya menjadi selesai dengan MK saja. Tapi ada juga terkait dengan proses yang oleh tim hukum dinilai sebagai layak untuk dipertanyakan, misalnya kemudian ke PT UN terkait dengan persyaratan pencapresan Pak Jokowi misalnya, atau ke MA terkait dengan masalah posisi perundangan di atas perundangan yang lain. Jadi menurut saya pretensinya hanya, kalau menurut yang saya pahami adalah memaksimalkan peluang hukum yang ada. Dan kalaupun pada akhirnya nanti PT UN memutuskan A, ya tentu kami akan kami terima ya. Kalaupun MA memutuskan A, ya sudah, itu adalah memang keputusan dari lembaga hukum. Apa targetnya? Ya, secara prinsip kita ingin menegaskan bahwa kita ingin Pilpres itu semuanya dalam tanda kutip baik dan benar. Ya, sejak prosesnya sampai pada hasilnya. Nah, tentu apalagi MK sudah membuat keputusannya, tentu kita tidak bisa membalik jarum jam sejarah. Tapi ini adalah pembelajaran ke depan. Sehingga semua proses nanti ke depan itu jangan menyisakan masalah yang bisa ditelisik dari sisi hukum. Apa nggak khawatir nanti misalkan masyarakat menilai ini menjadi backfire lah bagi Koalisi Merah Putih yang sebetulnya juga ingin menjunjung tinggi hukum, semuanya dilakukan sesuai dengan proses hukum, tapi bagi masyarakat nanti nilai ini tidak legowo seperti itu. Ya, itu opini ya, dan opini itu dilakukan ke masyarakat melalui media. Nah, media ini yang jadi masalah sudah mempunyai keberpihakan tersendiri. Ya. Tapi kalau kemudian media juga menerangkan secara runut seperti yang juga sebagaimana saya terangkan tadi, saya kira rakyat juga akan bisa mengerti bahwa memang ada celah-celah hukum yang layak untuk dipersoalkan. Dan ini memang ketika kemudian MK sudah membuat keputusan semacam itu, ya memang tidak lagi dalam posisi untuk menggugat keputusan MK, karena keputusan MK tidak bisa digugat. Tapi adalah untuk ke depan semuanya harus menjadi lebih baik. Ini menjadi pembelajaran sebetulnya bagi proses pelaksanaan pemilu ke depan nanti. Itu sebetulnya targetnya. Persis. Sama juga kita di DPR juga menyelenggarakan apa yang akan disebut sebagai Pansus Pilpres dan Pileg. Tentu tidak untuk kemudian menggugat yang sudah selesai gitu kan. Tapi ini beragam permasalahan yang harusnya KPU semakin lama dia menyelenggarakan pemilu, semakin punya pengalaman, harusnya semakin lebih baik. Tapi kok nyatanya malah menjadi, tadi saya katakan, banyak pihak mengatakan, termasuk kawan-kawan dari PDIP, pileg kemarin adalah pileg yang paling amburadul. Pilpres kemarin, semua orang mengatakan bahwa ini pilpres yang dari sisi persentase keikutsertaannya adalah persentase yang terendah. Apa nggak berlebihan gitu, kalau pilpres ini terus dibawa ke pansus DPR? Ya, berlebihan kalau Anda memaknai bahwa DPR tidak punya hak untuk melakukan pengawasan dan kontrol. Sudah menjadi berlebihan. DPR mengada-ada. Tapi harus disampaikan kepada rakyat bahwa DPR itu dipilih oleh rakyat untuk melakukan 3 fungsi utama. 1 fungsi terkait dengan masalah budgeting, fungsi terkait dengan masalah controlling, melakukan kontrol, dan fungsi terkait dengan masalah legislasi, pembuatan undang-undang. Jadi DPR mempunyai hak melakukan kontrol. Dan DPR sebagai wakil rakyat, baik mereka mendengar dari rakyat, maupun mereka membaca berita dari media, maupun mereka yang terjun ke masyarakat dalam masa reses, mereka menyimpulkan, paling tidak kawan-kawan di Koalisi Merah Putih menyimpulkan, ada banyak hal yang layak dipertanyakan pada KPU. Bagaimana Koalisi Merah Putih itu memagari supaya partai-partai yang berada di dalamnya ini tidak menyeberang? Ya, ini bagian dari yang menarik sesungguhnya ya.
Karena kita juga kemudian bertanya, kenapa sih kawan-kawan dari koalisinya Pak Jokowi kok mengiming-imingi, mengajak, melobi agar kawan-kawan itu pindah ke sana. Bukankah dulu mereka mengatakan cukup dengan koalisi ramping, tidak transaksional. Kenapa sekarang ditawarkan menteri, ditawarkan ketua MPR? Ini kan jadi publik menjadi boleh bertanya gitu loh, konsistensinya bagaimana? Dulu katanya ingin yang ramping saja, kok sekarang ngajak-ngajak yang lain nggak ramping dulu jadi ya. Katanya nggak transaksional, kok sekarang di majalah Tempo sudah disebutkan tuh ada yang ditawari sebagai ketua MPR, ada yang ditawari sebagai ketua pimpinan DPR, ada yang ditawari sebagai menteri agama gitu kan. Dan itu membuat rekan-rekan PKB meradang karena dia yang sejak dari awal aja belum pernah ditawari, kok malah ini yang belum berkoalisi, ya belum bekerja untuk pemenangan Pak Jokowi JK malah sudah ditawari. Jadi kami justru malah bertanya-tanya, ya kenapa sih kawan-kawan kok malah jadi galau gitu. Kenapa tidak? Ya sudah, toh masing-masing memahami kok risiko daripada pilihan-pilihan politik. Dan toh Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa beliau punya pengalaman di Solo, di Jakarta, di mana anggota DPR mayoritas tidak bersama dengan beliau dan ternyata beliau berjalan terus. Kenapa nggak itu saja? Ya, Pak Hidayat, tapi ini juga akhirnya menjadi pertanyaan juga. Jangan sampai nanti pada saat pelantikan di MPR itu quorum jadi tidak terpenuhi. Nah, itu memang menjadi bagian dari yang menantang kita semuanya, bagaimana agar menghadirkan iklim politik yang kondusif. Makanya jangan kami dicederai-cederai gitu ya, diobok-obok maupun kemudian dirayu-rayu. Sebab itu bisa membuat sebagian kawan terluka dan nanti akhirnya ngapain datang ke rapat paripurna. Oke. Jadi janganlah lakukan itu. Biarlah semuanya saling menghormati pilihan politik masing-masing, menghormati pilihan posisi politik masing-masing. Dan pada akhirnya kita adalah satu juga. Sudahlah, masing-masing sudah punya sikap politik yang jelas gitu ya. Dan yang penting adalah semuanya melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin supaya kemudian pada akhirnya nanti demokrasi ini akan berjalan dengan baik justru karena ada yang berada di luar pemerintah. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, saya Rudian Danu untuk Election Roundup.